Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi dokter. wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam dok. kelompok 4 nih yang kemarin ya? Iya, Iya pernah dok. sebentar. Dokter bareng kita dokter. Oh iya, oke oke. Seru nggak kuliahnya tadi? Seru, seru dok. Seru ya? Seru dan sulit itu Eh, dok. gimana, Dok? Seru dan sulit. Seru dan sulit. Sulit tapi pelaksanaannya pasti sulit kan itu dok di lapangan. Ya, Iya. ya. Hmm. Karena apa? Apa yang bikin sulit apa, Dok? Kira-kira? Pasti waktu lah utama ya. Waktu ya. Iya. Mm-mm. Apalagi kalau pasien rame kayaknya nggak mungkin kita setengah jam dengan satu pasien kan dok. Hmm. Iya ngobrol macem-macem panjang lebar kayak gitu kan ya. Mm-mm. Tapi pasti ada lah cara celah kita untuk gimana caranya. Adalah pasti ya kuncinya ya. Mungkin kalau makin sering kita ngerjain itu mungkin lebih gampang ya. Kalau makin sering kita kerjain Betul. mungkin tahu kiat-kiatnya mungkin ya dok ya. Ya. Makin sering makin terbiasa. Iya udah terbiasa jadi ya. Nah, betul. Kalau sampai sejauh ini belum sampai segitu dok. Paling pilih-pilih aja mana yang kira-kira perlu perlu observasi yang lebih jauh mungkin bisa agak lama ya. Tapi kalau yang Mm. sekedar batuk pilek atau kayak gitu yang ya pendek aja kita ya. Mm-mm. 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 Oke. Izin dok, kalau di tempat saya bisa digedor-gedor itu. Kalau kelamaan. Iya bener bener kali dok. Udah udah pernah belum mengalaminya digedor-gedor? Ud- Sering Udah Udah, dok. sering dok. Sering, udah. ya. Saya juga. Terus gimana? Kalau digedor-gedor gitu gimana? Iya, Menghadapinya gimana? Ya Maaf kalau saya Bapak saya, Ibu saya sebentar gitu. jelaskan. Hmm, Kan ini memang penyakit kronis, perlu paling nggak kan edukasi yang agak lama. Tapi ya nggak peduli, cepet lagi itu di dalam. Gitu lah. iya betul. Oke. Ini kita semua ada berapa orang nih, Dok? 8. 8 dok. 8 ya. Dari provinsi mana ini? Lampung dan Lampung dan Bengkulu. Bengkulu. Oh, ini Lampung dan Bengkulu ya. Bengkulu, Lampung dan iya. Bengkulu. Oh, oke. Lampung dan Bengkulu. Oke, ketua kelompoknya siapa? Dokter Balkis. Terbalkis. Dokter Balkis. Balkis. Balkis Dokter ya. Henry. Oke. Mantap Dokter Balkis itu. Ada Dokter Balkis. Sekretarisnya siapa? Rame-rame. Saya dok. Oh, Dokter Ardiana dok. Dokter Ardiana, ya, oke. Dokter Ardiana, ya. Dok, sudah pegang ininya belum ya? Apa namanya? Panduan diskusinya nih. Sudah dok. Sudah ya? Jadi kan diminta ada apa namanya? Kedokteran. Kita langsung ke ini ya, simulasi ya, role play ya. Iya. Oke, silahkan eh, dibaca yang sebentar. Kan ini kan ada role play ya. Jadi ini ada tiga, tiga peran ya. Satu pasiennya, kemudian dokternya, dan pengamat. Nah, dokter Balkis, silakan. Ini kan kita masih punya waktu sampai jam 4 ya. Eh, siapa-siapa aja nih yang mau mencoba duluan? Sesuai dengan tadi ya, kita udah belajar tentang apa namanya. Mungkin saya remind sedikit. Jadi memang eh, kalau dokter keluarga itu kan kasusnya kasus kronik atau akut berulang ya, yang artinya dia paparan dengan kitanya itu akan berulang-ulang gitu ya. Jadi artinya paparan dengan dokter itu nggak bukan cuma sekali dua kali, lain dengan kasus gawat darurat ya, yang kita bisa sekali terpapar terus udah selesai gitu. Sisanya nanti dia kontrol lagi. Tapi memang karena ini banyak kita menangani kasus yang sifatnya kronis gitu ya, membutuhkan penanggulangan yang continuum of care sifatnya jangka panjang, maka dia akan beberapa kali tuh ketemu kita. Nah, sehingga dalam komunikasinya di sini bukan eh, apa ya, ditekankan kalau tadi Bapak Ibu memperhatikan Dokter Herku itu
bukan hanya menekankan teknik kita mendiagnosis penyakit gitu ya, tapi juga bagaimana pendekatan karena kan ada aspek macam-macam tuh ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu kan udah belajar tuh ada aspek personal, ada risiko internal gitu ya, ada risiko eksternal gitu, diagnosisnya banyak gitu. Jadi bukan hanya aspek klinis. Jadi kenapa makanya diberi judul shifting paradigm. Jadi paradigma kita itu berusaha dalam dalam waktu yang singkat ini diubah gitu. Jadi kalau kemarin kita itu hanya fokus sebagai dokter, ya udah saya mah sebagai dokter ya menegakkan diagnosis. Kalau untuk menegakkan diagnosis, anamnesis saya ya anamnesis yang ke arah penyakit gitu kan, yang ke arah klinis. Ya udah kalau kita curiganya typhoid ya kita tanya, ada demam nggak, ada keluhan saluran cerna tidak gitu kan. Nah, untuk sampai kita mendiagnosis typhoid. Tapi sekarang kan kita mau jadi spesialis dokter keluarga nih. Kalau kita dokter praktek umum, selesai tugas kita gitu ya. Kita nanya demam, kita nanya mual muntah, kita tanya diare, tegak diagnosis typhoid, udah selesai tugas kita. Tapi karena kita ini spesialis dokter keluarga, ternyata nggak sampai di situ gitu. Ini bukan cuma sekedar kita apa namanya menegakkan diagnosis gitu ya terus selesai, maka nggak bisa karena di situ ternyata di balik typhoid pasien kita itu ada dipengaruhi oleh berbagai aspek gitu ya, dipengaruhi oleh berbagai aspek. Misalnya dia mungkin ada stresor, stresor itu harus kita gali gitu kan. Nah, kemudian ada perilaku di situ, perilakunya harus kita gali, itu kita ubah kemudian mindset dia agar berubah perilakunya. Terus kemudian ada lingkungan juga yang harus kita investigasi, kita explore, kemudian kita modifikasi gitu kan. Nah, jadi komunikasinya nggak bisa tuh seperti waktu kita dokter praktek umum lagi. Eh, saya pernah bilang di kelompok yang sebelumnya ya, bahwa dokter keluarga ini memang dia kan tadi dokter Marian ya kan bilang waktu ya dok ya. Masalah waktu ya waktunya ini nggak akan cukup gitu. Jadi memang dokter keluarga ini sepertinya kalau saya ya memperhatikan selama ini kita memang bukan main di jumlah pasien tapi di pasien yang sedikit tapi frekuen dia kita mainnya di apa Frekuensi. frekuentatif jadi kedatangan gitu. Jadi dia akan apa kalau istilah di apa ya di bisnis itu akan memakai jasa kita kembali nggak dia gitu. Akan memakai jasa kita berulang nggak gitu ya. Besok-besok dia akan memakai jasa kita terus nggak gitu. Nah itu jadi mainnya di frekuensi gitu. Frekuensi kedatangan di paparan. Jadi bukan di jumlah karena kalau di jumlah nggak akan nutut tuh waktunya. Ya, jadi nanti Bapak Ibu sebenarnya harapannya ketika nanti sudah jadi spesialis, yang kasus-kasus akut yang tadi cuma perlu penegakan diagnosis klinis itu bisa dikasih ke dokter yang praktek umum gitu. Untuk nanti yang kronis yang butuh lebih dalam, maka itu yang ditangani gitu. Kan kita udah spesialis gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, eh, silahkan dibagi sekarang kalau sudah pegang semua panduannya yang Dokter Balkis untuk yang jadi pasien ini kan ada kasus satu ya, udah pegang ya semua ya? Sudah. Sudah ya. Oke, yang mau jadi pasiennya siapa? Silahkan dok. Kita amati sama-sama. Ini udah ada yang jadi Izin, co-host, sudah direkam ya? izin dok, Sudah ini dok. apa mau di share screen ya dok? Apa Boleh? tidak? Boleh Boleh di share dokter screen? Tina. Silakan. 50 tahun. Yang kasus satu jika pasien perempuan wanita Nyonya Ani 50 tahun ini ya dokter. Ya, Ya. betul. Ya. Silakan, Dok. Bersih banget burungnya. Yang ini ya? Iya dok. Agak ke bawah lagi kasus satu. Bawah lagi Langsung ke dong. kasus ya? Iya. Ya. Oke. Aku jadi pasien. Ayo yang jadi dokter, dokter Tina mau? Atau Mbak Alit? Saya jadi pasien kasus
berikutnya aja deh, Dok. Ini dokter ini berdua atau bertiga ya? Karena arahannya bertiga gitu. Iya, bertiga-bertiga. Jadi Jadi, pasien, dokter, dan pengamat. Nah, pengamat itu Oh, pengamat. memegang yang daftar tilik halaman Ya. berapa itu? oh terakhir, ya, Iya. Terakhir ya. ya, Ini ada semua ada sebentar ya saya lihat. 25 ya. ya dok. 25 Pertanyaan, pertanyaan nih, daftar iya, checklist ini ada 25. Ya, silakan. Jadi pasiennya Dokter Balkis. Ini kelompok 3 yang pertama ya. iya dok. Iya dok. Pasiennya Dokter Balkis, dokternya siapa? Ayo, Ah, siapa dok? Dokter Dian. Oke, Dokter oke dokter Dian. Dian. Jadi Oke. dokter Dian, Balkis sama, iya. Ya. gimana dok? Coba aku yang ini ya. Maaf kalau nanti banyak kekurangannya, dokter. Oh, nggak apa-apa. Gak Nggak apa-apa, apa-apa. latihan kita. Yang tilik siapa dok? Dokter Tina Namanya atau belajar. Aku aja dokter ya. Aku aja. siapa? Dokter Ita. Aku aja. Gak apa-apa. Yang tilik ya. Iya, Oke. Dokter Marlen ya. Iya, jadi Dokter mesti denger Marlen. banget ini ya. Wow. Oke, ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kasus 1, pasiennya Balkis, dokter keluarganya dokter Dian, dan yang tulik adalah dokter Marlen. Izin ya dok, kami mulai. Silakan, silakan. Kasusnya nih keluhan ini ya, buang air kecil ya. Iya. Oke, ya, silakan. Baca sebentar ya, dok. Bentar aja. Mau dibacain dulu juga boleh, dibacain aja. Oke, pasien wanita Nyonya Ani 50 tahun datang dengan keluhan utama buang air kecil yang makin sering. Sejak 1 bulan terakhir ini, pasien merasa buang air kecil terutama malam hari jadi semakin sering. Frekuensinya bisa 4-5 kali. BAK-nya nyeri tidak ada, keruh tidak ada, darah juga nggak ada. Selain itu, pasien juga mengatakan akhir-akhir ini nafsu makannya meningkat. Selalu merasa lapar sehingga pasien makan terus, tapi dia merasa bahwa berat badannya turun drastis sekitar 5 kg dalam 3 bulan ini. Menurut pasien, karena pasien sering kencing, pasien juga jadi sering haus. Pasien terlihat bingung, gelisah, berkali-kali menggoyang-goyangkan kakinya. Pasien juga menjadi malu kepada suaminya karena dalam 1 bulan ini ia sering merasa gatal-gatal di daerah kemaluan. Pasien menjadi stres mempunyai keluhan ini. Sebelumnya pasien tidak mempunyai masalah kesehatan apapun. Pasien sangat suka makan dan wisata kuliner dan jarang olahraga. Ibu dan ayah pasien mempunyai riwayat diabetes. Ayah pasien meninggal karena serangan jantung. Ibu pasien sampai saat ini gula darahnya juga tidak terkontrol. Pasien seorang ibu rumah tangga, aktivitas sehari-hari adalah mengurus 3 orang anak pasien dan menjalankan aktivitas rumah tangga lainnya. Oke, selamat siang Dokter Dian. Perkenalkan saya Balkis. Saya Nyonya Ani, 50 tahun. Dokter, saya ada keluhan buang air kecil saya kok jadi lebih sering ya. 1 bulan terakhir ini sampai 4-5 kali saya susah tidur jadinya. Tapi nggak ada sih kayak sakit. Air pipisnya juga nggak keruh-keruh amat. Darah juga nggak ada. Terus kok nafsu makan saya tuh meningkat banget ya, tapi berat badan saya tuh turun. Gimana ya dokter ya? Mohon bantuannya. Oh ya dok, itu saya juga gatel loh, jadi nggak enak sama suami. Tolong ya dokter ya. Iya, selamat siang, Ibu Ani. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Udah lama ya nggak ketemu kita ya. Udah lama nggak pernah kontrol. Iya, Kemudian sambil dokternya berdiri, dokter menyambut pasiennya. Silakan masuk, Ibu. Silakan duduk. Dipersilakan. terima kasih dokter Kemudian Ani. ya, setelah kemudian Bu Ani duduk, maka dokter keluarganya duduk juga, dokter. Kemudian gimana Bu, dalam beberapa hari ini yang Ibu keluhkan tadi seperti sering buang air kecil ya?
Iya Bu, ya dokter, BAK saya tuh jadi lebih sering banget. Jadi bolak-balik kamar mandi juga buat capek ya gitu. Ya, eh, sebelumnya udah pernah cek gula darah belum Ibu? Belum pernah dok, tapi memang punya riwayat keluarga DM sih. Ya, kalau dari kronologisnya kan gejala Ibu ini ngarahnya seperti ke kencing manis nih. Eh, diabetes mellitus. Ibu udah paham belum tentang diabetes mellitus atau kencing manis itu seperti apa? Sedikit banyak sudah tahu sih dok, karena kan orang tua juga DM ya dok. Tapi Ya, bisa dokter jelaskan dok, kalau untuk di saya, kenapa dokter bilang saya sudah mengarah ke diabetes? ya, baik Ibu. Jadi gejala diabetes atau yang dikatakan seperti orang awam itu seperti kencing manis itu gejalanya ada penurunan berat badan, ada kenaikan berat badan atau penurunan berat nafsu makan meningkat dengan penurunan berat badan. Nah, pada ibu ini kan nafsu makan sudah mulai meningkat, terus mudah haus, terus ada gejala kencing lebih sering pada malam hari, itu sudah mengarah pada gejala kencing manis. Ditambah lagi ibu ini ada keturunan, faktor keturunan ya, karena beberapa faktor kencing manis yaitu penyebabnya itu karena faktor keturunan Bu. Yang pertama bisa dari faktor orang tua, kemudian bisa dari faktor pola makan ibu. Selama ini pola makan ibu gimana, Bu? Ya memang suka kuliner sih dok, terus makannya jadi banyak. Semuanya pengen dimakan. Terus ya kalau jalan sama temen-temen juga kayaknya saya yang ngabisin. Ya, baik, Bu. Nanti coba Curhat. ini ya. Nanti coba kita cek gula darah ibu ya. Baik Terus dok. terus ini langsung ke cek gula darah nggak, Dok? Iya dong, cek gula yuk lah. Iya. Cus. Cus ya. Screening. Nah, dari hasil gula darah ibu ini menunjukkan sudah mengarah kepada penyakit kencing manis, Ibu. Tadi terakhir makan ibu jam berapa? Hari ini puasa nggak, Bu? Alhamdulillah puasa dokter. Puasa. Maaf Berarti dok, ya. itu masuk ke simulasi 2 bukan? Atau tetap ya? Kalau simulasi 2 soalnya lanjutan, pasien datang kembali dengan GDP bla bla bla. Gimana, Dok? Oh iya iya iya. Ada Ini kasus Simulasi selanjutnya. 2, Cek sambil kedua dilihat kan di tiliknya dok, keterangan berikut. tiliknya. Oh, ada kelas 2 ya? Iya, bukan Eh, simulasinya Kasus 2, kasus bertahap. jadi ini kayaknya Informasi kedatangan dok. pertama Jadi sampai pas baru tahu gitu deh, masih suspek kayaknya. oh iya iya. Berarti nggak usah ke Ya. hasil lab ya, Dok ya. ya belum berarti. Terus ini sampai mana nih, Dok, jadinya? Jadi ini baru baru satu sesi konsultasinya dulu. Jadi baru Oke. yang itu baru sesi yang lanjutannya baru yang memberikan informasi ya, mengumpulkan informasi. Ya, ini jadi apa? Konsultasi awal nih ya. Ya, ini Iya, yang konsultasi menyapa, awal. memperkenalkan Oke. diri, Iya. mengidentifikasi, mendengarkan, Oke. Sekarang mengumpulkan pengamatnya tadi, informasi. pengamatnya Ya, siapa tadi? ya saya Dok Mas. Ya, Oh dokter iya, Ya, Matli. silakan. oke. Nah di sini dikasih apa kayak checklist gitu ya. Nah, jadi kalau ini tadi yang tadi memulai sesi konsultasi, yang pertama menyapa dan menanyakan pasien itu udah dikerjakan, dilakukan dengan sempurna. Tadi kan udah nanya Udah namanya sempurna. ya, nama pasien Terima kasih Bani dok. segala macam. Ya. Kemudian yang kedua memperkenalkan diri, udah sih. Nah, kayaknya tekniknya lebih enak dokternya dulu tadi yang ngomongnya, baru baru Ini Pasiennya pasiennya gitu kelincahan ya. dok. Aduh gimana Iya, sih, salah ya? ini iya. pasiennya dokter Yang soalnya. menakutkan ya. Udah banyak curhat. Ah, iya, maksudnya lebih semangat. Jadi, tapi sebenarnya masuk ke tujuan untuk perkenalan dia itu masuk ya, sebetulnya sudah masuk dilakukan dengan sempurna. Kemudian yang kayaknya identifikasi masalah pasien kayaknya masih satu ya, masih ada hal-hal yang belum di apa misalnya sakitnya apa, masalahnya apa, mungkin harus seperti itu ya sesuai dengan yang inilah ya. Kayaknya tadi belum Tadi sampai ke udah situ. pertanyaan terbuka atau banyak pertanyaan tertutupnya, Dok? Banyak terbuka. Banyak terbuka sih sebetulnya. Terbuka ya. Ya, Oke. terbuka kok. Jadi Ya, supaya sip. ada Yang penting itu tuh. iya. Kalau soal mendengarkan yang penuh perhatian agak sulit ini kan karena kita kan bukan di tempat yang nyata gitu ya. Iya. Jadi mungkin mendengarkan dengan penuh perhatian, kita konsentrasinya baca ini sebenarnya ya. Baca dengan kasusnya apa. Jadi ya sebenarnya respon kita antara dokter dan pasien agak sulit dinilainya ya. Tapi anggaplah ya udah hari-hari kita ya. Jadi pasti udah sempurna lah ya. Oke. Kemudian yang kelima, mengkonfirmasi masalah yang ada dan menanyakan apakah ada masalah lain. Udah sempurna kok. Ditanya juga ada gejala-gejala yang lain nggak kan sama dokternya.
Nomor 2, Ada cek ada usia. paraphrasing nggak? Jadi tadi kan kalau kata dokter Herku diulang lagi. Oh, jadi ibu mengalami ini gitu. Ada nggak Hmm, tadi? kayaknya nggak itu, nggak ada. Ya, Kan belum si, ada Hmm, dokter. iya belum ada tadi, belum ada belum ya. ada. Jadi Iya. harus diulang ya dok ya? Apa diulang lagi Ya. dok ini dok? Udah dok, udah dok. Yang lain aja dok. Lanjut. Oke, Hmm. terus. Kemudian lanjut yang memberikan informasi ya, yang kasus 1 lanjutan itu. Oh iya, yuk Iya. kita Mm-mm. kita ini ya, mendorong pasien menceritakan perjalanan penyakitnya. Oke. Mm-mm. Iya. Pasien datang kembali setelah melakukan pemeriksaan kadar gula darah di laboratorium. Ya, Pasien aktornya terlihat masih sangat. sama ya dok ya? Iya sama. Ini kan ngasih Lanjut. informasi. Iya, Ya. mungkin dokter. Mm. Selamat malam Ibu Ani. Iya dok, selamat Iya, malam. gimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik dokter. Baik ya, kemarin sudah diterapi, agak mendingan ya Bu dengan keluhan yang kemarin Ibu rasakan sering kencing, mudah haus, mudah lapar. Iya, iya dok, tapi masih sering, frekuensinya masih sering pipis ya malamnya dok. Ya, kalau untuk keluhan yang di area yang kemarin yang katanya Ibu keluhin gatel, nggak nyaman itu sudah berkurang kan Bu? Sudah berkurang dokter. Ya, ini gini Bu, kemarin kan sudah kita ambil darah nih, ini hasil lab Ibu sudah keluar. Kira-kira siap nggak Bu mendengarkannya? Siap dokter. Ya, hasil gula darah Ibu sementara 215, dengan gula darah puasa 350. Kemudian hasil lab urinnya itu tidak ada tanda-tanda infeksi Ibu. Jadi kemungkinan kemarin keluhan yang di area MISP-nya itu bukan karena infeksi saluran kencing, tapi efek dari gula darah Ibu yang cukup tinggi, lumayan tinggi ya Bu ya. Mungkin dari karena pola makan Ibu selama ini eh, kurang sehat lah ya. Eh, terus pasiennya gelisah ya. Terus gue harus kayak mana nih dok? Gara-gara skenario jadi agak kaku ya dok, padahal Iya. udah biasa. Coba kalau Bener pasiennya, banget, ya bener bu tenang ya banget. bu ya. Oh ya gimana bu, pasti ada Loh, kok jadi keluhan. malah Oh ya, jadi sambil menenangkan. ditepuk ya dok ya pundaknya. Tenang Ibu, tenang Ibu, Apa mungkin dengan ibu gula yang ibu darah. khawatirkan gitu? Obatnya Gimana? diminum ya teratur gitu dong. Obatnya sudah diminum teratur kan? Obatnya sudah diminum teratur kan? Kan kemarin belum dikasih obat gula darah Mbak, karena belum hasil labnya. Gatel ya gatel. Iya. Jadi Ibu untuk tindak lanjutnya ini Ibu akan dijadwal apa akan dirutinkan untuk kontrol untuk memantau gula darah Ibu selama ini. Jadi nanti kami akan kasih terapi Ibu mengenai pengontrolan gula darah. Nanti cara minumnya biar kami jelaskan. Kemudian nanti setiap 1 bulan sekali Ibu bisa kontrol gula darahnya secara rutin. Atau seandainya Ibu belum 1 bulan ada keluhan, Ibu boleh kontrol ulang ke klinik kami. Baik dokter. Gimana Dokter Pasiennya mau mm-mm. pasiennya Gimana dok? terlihat shock dan menangis karena takut akan komplikasi diabetesnya. Nah, ayo dok, nangis. Nangis. Kalau ada di sini saya peluk dia dok. Oh, jadi aku DM dok. Waduh, saya takut dok. Orang tua saya juga kan DM. Terus ternyata dari DM tuh ada hipertensi. Terus ternyata jantung. Akhirnya papa tuh meninggal karena jantungnya dok komplikasi. Mungkin nggak dok itu terjadi sama saya? Apakah ada solusi dok? Apakah saya harus konsultasi ke ahli gizi atau saya nanti dapat bantuan dari dokter untuk makanan apa yang boleh, apa yang tidak boleh dokter? Iya, baik Ibu. Mungkin dengan kondisi pasien karena shock atau apa namanya cemas, posisi dokter bisa memposisikan sebelah pasien ya dok ya. Eh, Maksudnya berupaya untuk menenangkan pasien sambil komunikasi ya baik Ibu tenang aja. Insya Allah nanti kita kasih obat dan gula darah Ibu bisa terkontrol. Dengan cara Ibu dapat mengkonsumsi obatnya secara rutin, kemudian pola makannya mulai dibiasakan pola makan hidup sehat Ibu. Nanti coba saya kasih list Ibu untuk mengatur pola makan. Selama ini Ibu pola makannya selama 3 hari seperti apa? Nanti kami kasih list untuk Nutrika. apa ya? Nutri apa ya? Bahasa ke pasiennya apa ya, Dok ya?
pokoknya pola makan Ibu selama 3 hari, nanti Ibu catat saja, nanti kami bantu gimana asupan atau nutrisi yang Ibu bisa dikurangin di bagian mananya, nanti kami konfirmasi lagi dengan setelah Ibu kontrol kembali ke sini mengirimkan hasil, aduh dok apa ya dok ya? Ini aja, Ibu saya bantu ya, 3 hari terakhir ini yang dimakan pagi apa Bu? Sarapannya, siang apa? Ada di waktu-waktu dari makan pagi dan makan sore dan makan malam, itu ada jedanya nggak? Apakah ada, apa namanya, snack gitu. Oke Bu, saya dapat ya Bu, udah saya dapat food record Ibu dalam 3 hari ini, ternyata Ibu memang tinggi sekali konsumsi gulanya, seperti itu sih Dok. Oke, oke. Berarti kan Oke, hari oke. ini, oke, oke. Berarti kan berarti hari ini kita kasih Ibu seperti list untuk makanan selama 3 hari. Nanti Ibu bisa Ya, kembali lagi kontrol, biar kami bisa memantau pola makan Ibu seperti apanya. Terus sembari Ibu harus rutin mengkonsumsi obat gulanya. Untuk yang penyebab gulanya bisa penyebab dari pola makan Ibu sendiri. Kemudian dari riwayat keluarga juga Ibu ada bakat dari orang tuanya yang menderita diabetes mellitus atau kencing manis. Dokter, apakah saya nggak bisa diobatin dokter? Apakah obatnya harus saya minum rutin setiap hari? Bisa Ibu, gula darah Ibu bisa terkontrol dengan syarat Ibu harus mengkonsumsi obatnya secara rutin. Terus pola-pola makannya juga diatur selama ini. Sampai saat ini Ibu harus mengontrol pola makannya juga. Jadi saya harus minum obatnya setiap hari dokter. Iya Ibu harus mengkonsumsinya setiap hari dan teratur. Ada yang mau ditanya nggak Bu? Saya tuh nggak apa minum obatnya saya nggak bisa setiap hari gimana ya dokter? Saya suka lupa. Ada keluarga yang ikut nggak hari ini untuk ngantar Ibu? Nanti biar coba saya komunikasi dengan keluarganya, biar kalau seandainya Ibu lalai dalam mengkonsumsi obat, ada keluarga yang bisa mengingatkan. Baik dokter. Udah ya dok ya? Oke. Jadi kaku Dokter loh Dian dok. kenapa? Gak galau gitu dokter Dian biasanya ini Jadi loh. kaku Biasanya gitu loh perfecto. dok. Kan kan semua pemain ini nih YouTuber atau TikToker udah biasa Enggak lah, enggak. di kamera udah biasa kan. Silahkan pengamat. Ya pengamat ya, pengamat berbicara dulu ya. Ya. Jadi yang masuk sesi mengumpulkan informasi, nomor 6 mendorong pasien menceritakan perjalanan penyakitnya mulai awal. Ini nggak dikerjakan ya, karena kita pasien datang langsung langsung ke masalahnya gitu ya. Jadi ternyata harus diulang Gali lagi dulu. kayaknya ya, diulang lagi gitu ya ininya perjalanan penyakitnya. Mungkin hari yang berbeda ini mungkin, atau ada pemeriksaan laboratorium, ada jeda waktu berapa jam mungkin ya. Kemudian masuk lagi untuk konsultasi. Jadi harus diulang lagi perjalanan penyakitnya harus ditanya. Tadi kayaknya enggak ya, jadi 0. Kemudian menggunakan pertanyaan terbuka dan tertutup dengan tepat. Ada beberapa hal yang memang udah ditanyain ya. Kayak apa misalnya? Tadi apa tanya sama Dokter Balkis tadi? Sama dokter ini? Ya mendengarkan hasil laboratorium, kita dengerin apa perasaannya atau segala macam ya. Mendengarkan pasien dengan penuh perhatian ya kita anggap udah jago lah yang ini ya. Mengamati respon pasien secara verbal dan non verbal. Itu termasuk bahasa tubuh segala macam ya, ucapan ekspresi wajah agak sulit dinilai lah dengan kondisi kita jarak jauh kayak gini ya. Nah, kemudian mengklarifikasi pertanyaan pasien bila kurang jelas. Sebenarnya justru tadi terbalik ya, dokternya nanya apa yang ini yang kurang jelas mungkin gitu ya. Padahal sebetulnya tugas dokter harus kalau pasiennya merasa apa kata-katanya untuk kita kan nggak jelas, kita konfirmasi lagi ya supaya persepsi kita sama dengan persepsi pertanyaannya sama ya, persepsinya dengan pasien itu sama. Kayaknya 1 deh tadi ya. Kemudian merangkum, kayaknya tadi belum sampai ke situ ya, merangkum ya. Tadi belum, masih 0. Menulis catatan ya, anggaplah mungkin sembari konsultasi mencatat ya ini ya Dian ya, dokter Dian ya. Kemudian yang terakhir, nah ini kita nggak lakukan pemeriksaan fisik ya.
kayaknya ya. Tadi Anggaplah langsung dilakukan lah dok. anggaplah ya, Nggak sebenarnya mungkin. anggaplah dilakukan Iya, ya. anggaplah Ah, nggak mungkin dok. iya, tapi paling enggak ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemeriksaan fisik yang mungkin dirasakan sama pasien atau ada yang nggak apa istilahnya yang nggak normal mungkin ya. Itu ya anggaplah satu lah yang mungkin ya. Kedua boleh deh. Oke, dari Oke, pengamat demikian. oke, terima kasih Terima dokter kasih pengamat. dokter. Dilanjutkan lagi. Masih ada ini yang simulasi tata laksananya kan? Dari Panjang. YouTube ya. Ya, yang Banyak Dibaca. ininya. Ya, yang kegiatan simulasi menjelaskan tata laksana dan menutup sesi konsultasi kasus berlanjutannya. Jadi ini Penjelasan dan perencanaan ya. pasien masih malu menceritakan penyakitnya pada anggota keluarga. Di samping itu pasien merasa kesulitan datang kontrol tiap bulan ke dokter. Jadi ya. Anak dan juga masalah ekonomi ya. Silakan dok diperankan lagi Iya. pasiennya dulu nih, dokter Balkis ya. Ya dok. Ini jatuhnya pasiennya masih di klinik ya dok ya? Iya. Masih. Masih. Lagi ke klinik. Dokter, apakah saya harus kontrol setiap bulannya? Sedangkan untuk datang kita ke klinik atau ke puskesmas ini dok? Bebas mbak. Yaudah ya puskesmas aja. Klinik Sedangkan loh. ke klinik. Di klinik ke klinik ini saya apa ya, untuk ongkos Grabnya aja saya nggak mampu dokter. Sedangkan saya belum ngomong ke suami saya kalau saya itu kena DM gitu. Apakah ada untuk konsultasi? Apakah saya tetap harus ke klinik dok setiap bulannya? Iya Ibu, sebaiknya Ibu wajib kontrol setiap bulannya untuk dievaluasi hasil gula darahnya Ibu, biar kita bisa memantau adakah perbaikan dengan terapi yang kita berikan selama ini ke Ibu. Jadi nanti kalau seandainya Ibu mengalami penurunan gula darah yang signifikan, maka kita akan mengurangi dosis yang selama ini kita berikan Bu. Jadi alangkah lebih baiknya Ibu dirutinkan setiap bulannya kontrol ke klinik. Emang ada kendala apa ya Bu kalau seandainya Ibu setiap bulan harus kontrol ke klinik? Apa ada kendala atau kesulitan Bu? Iya dok, anak saya tuh 3 dok di rumah. Dan saya nggak ada yang bantuin, jadi nggak ada yang nungguin anak-anak. Terus untuk jalan ke klinik pun sepertinya saya agak keberatan untuk bayar apa transportasi saya. Mengingat rumah saya sama klinik nggak terlalu dekat ya dok, jauh ya dok. Terus suami saya juga nggak tahu, anak-anak saya juga belum tahu kalau saya kena DM. Jadi gimana ya dok, saya kok malu ya mau ngomong kalau saya DM gitu. Kalau untuk di dekat Ibu ada ini nggak kayak posyandu terdekat atau apa yang bisa memantau gula darah Ibu setiap bulannya? Sebenarnya sih ada dok, tapi kan saya pengen ketemu dokter Dian. Atau gini aja Bu, nanti coba konfirmasi ke suaminya atau nanti kalau pas kunjungan berikutnya Ibu bisa ajak suaminya nanti biar pelan-pelan saya jelaskan kepada suami Ibu biar nanti ada timbal balik antara pengobatan Ibu dengan faktor psikis Ibu juga ada dukungan dari pihak keluarga itu lebih penting Ibu daripada obat. Tidak hanya dengan obat saja tapi dukungan keluarga lebih penting. Kalau Kalau ibunya gitu nanti saya ya, datang lagi pas kontrol dengan membawa suami saya ya dokter ya. Tapi iya saya Ibu. juga malu dok, kayak mana ya dok? Berarti kan saya bukan ibu dan istri yang baik, gak bisa jaga pola makan saya dok. Terus gue jawab. Lu jangan isi berat, Mbak. Oh oke dok. Ya udah dok, nah, bulan depan suami saya datang, tolong bantu saya untuk ceritakan keadaan saya kepada suami ya dok. Karena kok saya malu ya dok. Iya, nggak apa-apa, Bu. Namanya kita sakit kan kita nggak tahu. Maksudnya gini aja, Bu. Kalau seandainya nanti Ibu kontrol rutin ke kami, ke klinik kami, nanti kalau ibunya tidak keberatan, kita masukkan kepada grup Prolanis. Jadi nanti setiap bulannya Ibu akan terpantau dengan kegiatan-kegiatan Prolanis yang mendukung
pasien-pasien DM. Nggak cuma ibu, pasien-pasien lain juga banyak kok Bu yang masuk ke grup kronis. Nanti setiap 6 bulan sekali ibu bisa dievaluasi cek kimia darahnya. Jadi yang ditakutkan begini Ibu, saat ibu tidak terkontrol dan tidak dengan evaluasi tiap 6 bulan sekali, takutnya komplikasi yang terjadi akan muncul seperti gagal ginjal atau komplikasi ke pengobatan yang lainnya seperti cek fungsi ureum kreatinin, yaitu untuk mengarah pada gagal ginjalnya, komplikasi gagal ginjalnya. Jadi menurut dokter, saya juga nanti bisa kena sampai ke gagal ginjal yang seperti dokter ceritakan barusan. Kalau seandainya ibu pengobatannya tidak terkontrol, bisa jadi komplikasi itu akan muncul. Tapi kalau seandainya ibu mengonsumsi obat secara rutin, kemudian pola hidup sehat mulai diterapkan dari sekarang, insya Allah ibu komplikasi itu semakin minimal atau tidak akan terjadi pada ibu. Bu, Baik siapa sih namanya? dokter. Ya, kalau begitu, baik dokter, terima kasih masukannya. Mungkin bulan depan kalau saya kontrol lagi, saya membawa suami ya dok, dan saya percayakan dokter bisa menjelaskan keadaan saya kepada suami saya karena saya malu dokter. Baik ibu, nanti coba kita jadwalkan di bulan depan ya ibu ya. Baik dokter, terima kasih dokter. Iya, sama-sama ibu. Oke, ya silakan Pak Ahmad. Ya, Bagus sekali nih. Ada hal-hal yang ya. bagus di highlight, nanti saya kemukakan. Pak Ahmad silakan. Asli. Oh ya, untuk yang teman-teman, Bapak Ibu kalau mau sholat dulu nggak apa-apa, silakan sholat aja. Ini di Ya. Bengkulu dok azannya. Oh iya ya, jamnya beda ya. Lupa Iya, saya. jamnya beda. Jamnya Iya. beda. Udah duluan sih. Lampung. Lampung udah duluan. Lampung udah duluan ya. Iya Ya pasti. silakan. Iya, nggak apa ini ada background azan ya dok. Ya, jadi yang masuk ke penjelasan dan perencanaan. Nah, ini juga saya mau nanya juga yang tadi dibilang sama dokter ini tadi apa cek itu loh katanya jumlah yang tepat dan cek. Ini saya kemarin tadi agak kurang ini dok dok Sukma ini tentang apa tentang cek ya kalau nggak salah ya. Jadi memberikan informasi dalam potongan-potongan yang dapat dia mengerti. Tapi sebenarnya tadi udah dikerjakan sih sama dokter Balkis dan dokter Dian ya. Rata-rata udah 2 semua sih, kecuali yang mana ya? Ini yang cek apakah pasien dapat menerima rencana tadi udah dikerjakan. Kemudian negosiasi untuk pengobatan selanjutnya, memberikan informasi, menentukan pilihan pasien tadi udah dikerjakan. Dan sesi konsultasi yang mengikat kontrak ada untuk rencana untuk untuk langkah selanjutnya untuk kontrol ulang ya udah dikerjakan. Kemudian antisipasi, jelaskan hal-hal tak terduga yang mungkin terjadi, apa yang harus dilakukan jika rencana tidak berjalan sebagai mestinya. Belum ya tadi Dokter Balkis ya kayaknya ya tadi ya. Kalau misalnya rencananya nggak berjalan dengan sesuai dengan ini dengan semestinya tadi kayaknya belum bicarakan tadi. Dan yang terakhir yang merangkum. Tadi merangkum nggak tadi ya sebenarnya tugas dokternya ya untuk merangkum secara singkat dan klarifikasi rencana penata laksanaan. Rasanya belum ya, atau masih terbatas lah satu lah ya. Yang lain jam 1 Pak Kadis minta rapat terkait dengan BKG di OR Dinas Kesehatan. Itu makasih ya dok. Tadi cek pemahaman pasien juga udah ya tadi ya. Cek pemahaman pasien terhadap informasi. Udah ada tadi dok yang ada tadi ya tadi ya. Iya Ya, tadi udah. ya iya terus nanti kalau saya nggak bisa minum obat terus apa namanya gimana kalau ya udah besok saya bawa suami terus katanya betul. disuruh tadi dokter Dian bilang yang ke puskes terdekat atau poskesdes apa tadi itu deh tadi puskes apa namanya tadi ya rata-rata udah 2 ya udah 2 lah ya yang menutup sesi konsultasi aja mungkin yang merangkumnya nggak disusun ya belum disusun ya nggak di repeat ulang gitu iya, nggak dibicarakan ulang iya 25 rangkumannya nggak diucapkan. Iya demikian Dokter Sukma.
Ya, terima kasih. Ya, bagus sekali. Jadi tadi yang perlu di-highlight gini, eh, ini kan kebetulan dokter-dokter ini udah praktek udah lama ya, jadi tahu. Jadi memang sebaiknya yang kita informasikan ke pasien adalah yang pengetahuan kita. Tapi nggak apa-apa, seandainya kita nggak tahu, ada hal-hal yang misalnya kita belum tahu gimana ya cara memecahkannya gitu. Tadi kan saya nggak punya ongkos nih dok buat apa Grab gitu ya. eh, Tentunya kita nggak harus memecahkan masalah itu pada saat itu gitu ya, nggak apa-apa gitu. Kan nggak mungkin ya udah Bu saya ongkosin gitu kan. Dokter, dokter, Enggak kalau saya gitu ya. tawarin home Enggak care, kata sampai dia rumahnya enggak sampai jauh. simpat apa cukup empati ya dok, gak usah simpati ya Iya, dok. iya Heeh. betul, nggak usah simpati ya. Awalnya tadi mau berbesit ini dokter menawarkan home care, cuma saya pikir rumahnya jauh, berarti kesulitan juga di saya. Iya, nah itu. Dan juga ketika kita menyarankan apa misalnya yang terdekat ya memang kita harus make sure bahwa itu memang memang apa namanya memang apa available gitu, bahwa itu memang available gitu ya. Jadi bukan artinya kita menduga-duga gitu. Karena kan kita memang udah di daerah itu ya. Ibarat kata kan kita udah di daerah itu, kita udah tahu nih kemana kemana gitu. Terus kemudian eh, tadi juga saran yang bagus adalah melibatkan keluarga ya. Nah, itu tuh bagus. Jadi melibatkan keluarga sudah keluar tuh tadi bagaimana. Jadi pada pertemuan berikutnya keluarga dibawa. Tapi nanti jangan lupa nih dok, kemarin kan kita udah belajar etik ya dok. Eh, ada yang namanya apa namanya otonomi. Iya, Oh iya. Jadi otonom. otonomi. Jadi kita harus meminta izin dulu pasien bersedia atau enggak gitu. Karena Jadi pasiennya eh, yang minta dok. iya, iya. Karena nih pada kasus yang berikutnya, pada apa lanjutan skenarionya kan yang kedua nih nggak mau dia nih kan. Dalam hal ini kalau dibaca nih Bapak Ibu bisa dibaca nih dia nggak mau nih. Eh, jadi saya pernah punya pengalaman dulu, saya pasien apa luka bakar ya dengan DM gitu. Jadi bapak-bapak nih, bapak-bapak ya. Terus dia mula-mula dia datang sama istrinya gitu kan sekali dua kali. Nah begitu kedua itu gimana Pak? Udah ini makan apanya udah dijaga? Wah, dia enggak ini dok. Wah, istrinya keluar tuh semua. Enggak Iya dia patuhin benar-benar. dok. Tetap dia ini. Wah, payah kali. Ah, kau tuh ribut aja katanya gitu. Jadi malah berantem. Jadi berantem. Habis itu besoknya nggak dibawa istrinya. Loh, Pak, Ibu mana katanya? Ah, bawel dia dok katanya bales saya bawanya katanya. Nah, itu kan ya. Jadi jadi kadang-kadang tuh malah akhirnya malah eh, nggak berjalan gitu ya sebagaimana mestinya. Nah, alhamdulillahnya pada saat itu saya belum jadi dokter keluarga gitu ya. Kalau 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 nggak kan udah gagal tuh. Iya, jadi padahal kita perlu istrinya itu kan sebagai pelaku rawat dia kan. Itu kan perlu banget gitu. Nah, akhirnya tapi bagusnya dia mau rajin gitu ya datang gitu ke rumah sakit waktu saya di RSIA waktu itu. Jadi dia mau mau datang rutin gitu ya untuk periksa ininya lukanya. Jadi memang tadi bagus. Jadi melibatkan keluarga, tapi kita minta izin dulu gitu siapa pasien. Kalau dia nggak setuju, kita tanya gitu ya, explore kenapa nggak setuju. Terus kemudian kita beri pemahaman apa sih pentingnya gitu ya eh, melibatkan keluarga gitu. Nah terus juga dok jangan buru-buru apa ya masukan dari saya. Kita kadang-kadang juga nggak nggak perlu terburu-buru memberikan jalan keluar gitu ya karena ada hal-hal yang mungkin kita perlu pikirkan dulu gitu ya. Oke Bu, nanti coba saya lihat lagi gitu ya gimana baiknya gitu untuk ibu nih kasus ibu ini gitu. Jadi nggak usah buru-buru ngasih ini tenang aja karena tadi kita kan beberapa kali pertemuan nih. Eh, Terus tadi juga jangan lupa ini dok mungkin kalau terkait ekonomi ini saran dia dijaminkan asuransi gitu kan. Kalau BPJS kan ada kalau memang dia nggak mampu kan ada yang apa eh apa itu Yang dari namanya yang non pemerintah PBI, ah, PBI. PBI ya yang PBI ya. Jadi yang dia nggak perlu bayar premi gitu. Nah itu kita kasih itu solusi itu gitu. Kira-kira bagaimana nanti dia bisa bisa masuk nggak di situ? Kan dicek juga daftar namanya sudah ada di
Kemensos atau belum gitu ya, termasuk orang nggak mampu. Jadi, tapi sebenarnya yang penting di sini adalah eh, ini kita nih apa namanya ya, eh, tadi ya mendengar gitu kan, terus gesture kita. Ini juga sekalian latihan nih dok. Kalau konsultasi online gitu kan, nah kalau tadi kan kita mikirnya offline ya, ini mau saya rangkul nih dok gitu kan, mau saya ini gitu, wah ini dokternya empati banget. Kalau kalau pasiennya perempuan ini, kalau yang bapak-bapak gimana nih dok? Mau dirangkul juga nggak dok? Paling dipegang pundaknya aja sih dokter. Oh dipegang. Waduh. Dielus Saya jadi pundaknya kepengen, belakangnya, punggungnya. saya jadi kepengen jadi pasien nih, biar dokternya menenangkan ya. Iya, jadi apa ini dok, dengan Zoom ini juga sarana yang bagus untuk kita latihan kalau online gitu ya, konsultasi online gitu kita latihan di sini. Ya jadi itu ya apa, memang lebih mudah kalau offline ya. Kalau offline itu Ya, nonverbal kita main ya, benar. eh, nonverbal kita itu main dan itu memang itu Mm. meaningful banget itu, sangat kuat itu ya tadi ya. Kalau secara online ini memang barriernya, hambatannya adalah tadi kita nonverbalnya jadi terbatas gitu. Oke, boleh diberikan applause buat Dokter Dian, Dokter Balkis dan Dokter Marlen ya. Ya. Oke, Ayo, terima Dadakan kasih ya dokter. dok. Ya. Izin sholat dulu ya dok. boleh, boleh, boleh. Yang sudah maju boleh izin sholat. Siapa lagi ayo yang ketiga? Kasus 2 ya, Dok. Boleh nyoba dok, saya dok, kasus 2. Ya, kasus 2. Dokternya dokter Alef. Dokter dokter Saya siapa nih? saya boleh nyoba dok, kasus 2 dok. Kasus 2 ya, Dokter Alif. Left. Alef. Iya dok, Dokternya, saya Alef dok. Dokter Alef mau jadi dokternya pasiennya Oh, laki-laki boleh, ya. boleh, jadi boleh, boleh, apanya? boleh, Jadi boleh. pasiennya. Boleh dok. Nanti, Oke. Terus sama siapa lagi nih? Dokter Henry? Iya, siap, Dok. Dokter Henry jadi apanya nih? Sen. Pasien boleh, Dok. Pasien ya. Terus pengamatnya siapa nih? Dokter yang belum. Silakan. Ada Dokter Ardiana, Dokter Ita, Dokter boleh Diah saya juga pengamat belum ya? dok. Oh ya, Dokter Diah pengamat. Oke. Ya, silakan. Sebentar Ya. dok, saya baca. Saya kira tadi soal yang kedua, skenario yang kedua tadi yang bawah yang laki-laki. Ternyata beda cerita ya. Sudah. Yang laki-laki kan kasus 2. Iya, benar. Iya, Ya enggak. benar. Tadi kan yang kalau yang kedua kan Oh, yang laki-laki role yang play DM satu juga. lagi ya? DM yang kencing manis yang dia punya apa namanya mata kabur ya tadi ya. Saya kira itu, tapi kok Pak ternyata ini Budi, Pak skenario. Budi, Dok. Dokter Alef Pak Budi. Iya, Tapi Pak kan Budi. katanya ada 3 kasus. Kasus pertama yang tadi, nah ini kasus kedua skenario 1, kasus ketiga skenario 2 gitu bukan sih? Oh, Saya Oh kira kira ada itu iya, kasus ini iya, satu tadi loh. iya. loh yang di DM tadi yang matanya itu tadi itu loh dok. Saya kira, maaf Ini ya ada dok. Mau 2 yang itu kasus lagi. kayaknya Dokter Alef. Saya Kalau yang baca ini dulu. Breaking Bad News. Mau yang tadi apa yang ini ya dok? Ini Kasus Breaking Bad 2 News atau yang ini. masih yang tadi dokter Sukma? Ini Kenapa sih? peradakan Breaking Bad News yang tepat untuk pasien ini, sehingga pasien dapat menerima keadaannya dengan baik. Terus berikan informasi kepada pasien dan dukungan untuk bersedia melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oh, yang ini role play 2. Kalau yang tadi kan Iya, Play 2. yang proses role play konsultasi 1. rutin. Kalau ini yang Iya. Breaking Bad News. Oh, iya, Kayaknya yang ya? tadi dulu deh dok. Kayaknya yang tadi deh dok. Mau yang seperti awal lagi? Nggak tahu deh. Manut dok. Iya, boleh, Ikut nggak dok, apa-apa. ikut dok. Karena memang tadi Ikut. Kasus ada 2 note juga. aja kayaknya. Biar Iya. seru Ada itu. note tadi dari Dokter Herku. Kalau bisa ditekankan yang ini dulu, yang biasa ini Breaking Bad News Oh, boleh nanti. Berarti oh, ini ya. oh Ikut dok. nanti. Ya. Ini berarti yang kasus 2 jika Tuan pasien Budi. Ya, laki-laki. Pak Budi. Ya, Tuan Budi 55 tahun ya dokter ya. Ya. Iya, Ya. silakan. Partner Alex berarti dokter ini ya, dokter Henry ya, Henry ya. Ya, siap. Pasien yang boleh masuk. Yang bacain ya, kan pasien baru masuk nih ya. Dokter Henry udah ya kira-kira ya dok ya, DM 10 tahun Boleh matanya. dibacain dulu dok, silakan dibacain dulu. Bacain dulu.
ininya naratornya adalah saat akan datang, pasien terlihat berjalan menunduk dan malu-malu. Pasien tidak langsung duduk dan terlihat gelisah. Pasiennya Tuan Budi, 55 tahun, datang dengan keluhan utama penglihatan kabur sejak 3 bulan. Pasien mengeluh kalau penglihatannya kabur sejak 3 bulan yang lalu, tapi pandangannya tidak terlalu kabur dan kadang-kadang saja. Pasien mengaku sudah menderita kencing manis 10 tahun, tetapi tidak minum obat dan kontrol secara teratur. Pasien juga jarang sekali olahraga, tidak olahraga dan tidak pernah mengatur makanannya. Terkadang pasien minum metforminnya 1 kali 500 mili. Pasien takut minum obat karena mendapat informasi dari teman bahwa kalau minum obat terus-menerus bisa menyebabkan ginjal rusak. Selain itu, sembari duduk malu, terlihat gelisah, menggoyang-goyangkan kakinya. Pasien dengan ragu-ragu dan pelan-pelan mengatakan bahwa pasien akhir-akhir ini sering bertengkar dengan istrinya karena sejak 2 bulan terakhir pasien mengalami kesulitan dalam berhubungan suami istri. Ayah pasien riwayat diabetes juga meninggal 5 tahun yang lalu karena komplikasi penyakit ginjal. Monggo. Baik, berarti Berdiri nih saya. langsung mari Pak Budi, silahkan masuk. Apa kabar Sore, Pak? Dok. Baik, Apa kabar Dok. Pak? Baik, Dok. Ayo duduk-duduk, ayo. Kenapa nih? Ada apa nih? Kok mukanya agaknya ada yang perlu Iya, Alef Dok. bantu? Ada yang bisa Alef bantu nih? Ayo Pak duduk-duduk. Iya, Ayo, ayo. Dok. Mari, mari, mari. Alef duduk, Bapak duduk ya. Iya, Dok. Kenapa Pak? Apa Pak yang gak enak Pak Budi? Udah lama ya, ntar dulu. Dibuka dulu. Oh, udah Iya. lupa nih ya. Bapak kira-kira 5 bulan yang lalu nih terkontrol terakhir sama Alef ya. Iya. Ini, Dok, mata saya Betul. kabur, Dok. Oh, kabur. Lihatnya udah Yang mana kabur kaburnya kira-kira Pak? 3 bulan. Iya, ini, Dok, matanya. Kanan kiri nih. Iya, Dok. Waduh. Gimana? Apa yang gak enak? Ya, kabur nggak jelas gitu kadang-kadang saja, tapi ya kadang-kadang jelas gitu, Dok. Oh, saat Saya apa? saya Saat udah apa Pak kaburnya? Saat apa? Saat baca ya, terus atau nggak tanpa baca tuh ngelihat jauh gitu ada bebayang atau berair atau gimana ya? ya waktu melihat, Dok, kapan saja nggak tentu itu. Oh, Iya, Dok. iya. Iya. Terakhir ini apa ya Pak? Saya Kapan? Apa tuh? saya sudah menderita kencing manis, Dok, udah 10 tahun Iya, yang lalu. iya. Ini kan Nah, kita ini saya, ya sudah 10 tahun ya bolak-balik kontrol ya iya, Pak ya. iya. Jadi minum obat saya nggak teratur, Dok. Walah, udah lama lupa Iya. lupa apa lupa atau nggak enak atau gimana rasa obat tuh nggak enak apa gimana Pak? Kadang-kadang Nggak minum bosen, obatnya? Dok. Bosen, Dok. Bosan. Iya, itu. Bosan ya. Apa Kadang-kadang yang terakhir diminum ya? Minum obat ini. Lupa Alef ya. pakai Apa nih yang metformin, terakhir? Dok, sekali sehari, Metformin Dok. ya. Yang Metformin 500 sehari cuma miligram, satu Dok, ya. ya. Iya, Dok. Oke. Iya. Ya gini ke Hmm. apa namanya lupa ya Pak. Kita kan udah 10 tahun ya. Udah Iya, bosen Dok. ya minum obat ya. Iya, Udah gak Dok. enak Udah ya kayak rasanya gitu. obatnya ya. Dengar-dengar gini, Dok. Saya Apa kan, tuh? ya, kata kawan-kawan saya, kalau makan obat terus ginjal saya rusak, Dok. Emang temennya Gitu, sakit Dok. gula sama dengan Bapak. Iya, dengar-dengar informasi itu, Dok. Oke, Gitu. nanti ya, bentar ya Alef jelasin ya, dikit Iya, ya. Jadi kan kita punya gula ya Pak ya, apalagi kalau nggak salah nih ya buka rekam medis Bapak nih ya, papahnya ya juga ada gula ya. benar, Dok. Saya Iya, meninggal, jadi Dok, 5 tahun yang lalu. Kena no ginjal gitu. juga, Dok. Kena Gitu. ginjal juga. Iya. Minum obat nggak Bapak? Si Papa minum obat nggak waktu itu? Rutin nggak? Saya nggak paham rutin apa enggak, Dok. Cuman Oh, saya sudah lupa tahu ya, dan sudah iya. lupa Tapi sama makan Bapak ya. obat pasti ya, Dok. Oh, Oh, oh. gitu. Gini, Iya. dikit dikit ya, kita diskusi bareng-bareng ya. Iya, Maksudnya Alef Dok. kasih Ya. ini ya. Jadi kalau orang gula itu apalagi kita punya keturunan dengan bapak yang gula itu
Sebenarnya bukan sembuh memang, tapi kita bisa nih Pak ngontrolnya gitu ya. Jadi biar gula kita tuh nggak semakin naik. Dengan beberapa nih ya, apalagi kita sudah 10 tahun, biasanya ada tuh efek-efek samping nih. Efek samping gula yang paling cepat bisa di mata sama di Benar kaki, dok. kadang kebas-kebas. Ada nggak kebas-kebas kaki Bapak nih? Ada dikit dok. Oke, ya itu sebenarnya sudah wajar ya ketika kita sudah 10 tahun nih Pak. Biasanya adalah efek sampingnya. Tapi kalau kemarin ya, mulai ini kita belajar. Mulai besok nih Pak, kita agak minum obatnya dirutinkan. Terus Bapak Iya, datang deh kontrol. Ada keberatan dah masalah kontrol datang Pak. ya mudah-mudahan enggak dok. Cuman Oke, ada nah satu masalah berarti itu dok. ini nih, berarti Alef senang nih. Bapak berarti kita Hmm, komitmen untuk janjian tiap bulan ketemu nih ya, mulai bulan besok ya. iya, cuman ada masalah Oke, lagi hore. malu tadi dok. Oke, jadi Malu dengan tadi gini loh Pak, dok. dengan Bapak harapannya dengan Bapak rajin kontrol, gulanya bagus, jadi matanya itu memang akan butuh tambahan kacamata nih, gitu ya. Ya Tapi dok. dengan gula Bapak yang bagus, dengan gula Bapak yang turun, dengan stabil nih, jadi sehingga penumpukan gulanya itu di mata nggak selalu banyak amat, Pak. Jadi tidak banyak yang gulanya kayak kabutnya itu jadi nggak terlalu tinggi. Nanti deh Bapak rasain ketika Bapak rajin kontrol, minum obat, itu akan bagus tuh gulanya. Jadi gula bagus, mata juga ikutan bagus, Pak. Nggak usah Iya takut. dok. Terus masalah yang tadi ginjal, jangan takut. Malah dengan penumpukan gula yang semakin banyak nih, Pak, di ginjalnya malah semakin berat loh. Coba tapi kalau Iya Bapak dok. rutin nih, yakin deh. Nanti dosisnya kita sesuaikan, nggak satu kali satu lagi. Kita perbaiki setelah nanti kita cek lagi ya. Nanti besok kalau ketemu lagi yang kedua, nanti kita ini ya, apa namanya kita cek gula ya. Baik dok. Oke, apalagi nih? Cuman ada Kenapa masalah itu? lagi dok. Cuman agak Apa? malu saya ngomongnya. Kenapa kaki goyang-goyang? Apa yang gak Iya enak dok. lagi yang lain? Iya, Boleh saya cerita? sering ribut sama istri dok. Oh, kenapa Iya, ributnya? ya biasalah dok. Ya, Oh ngerti ya? lah. Iya, Kenapa? Boleh tahu? iya Kalau dok. Bapak nggak Ya keberatan, boleh hubungan sama cerita deh sama istri. Alef. Ya hubungan sama istri kurang baik dok. Oh, alah. Kenapa? Agak kurang jos greng-greng gitu ya? Iya ya. Ah iya tuh kan. Ini tuh salah satu apa tuh namanya? Salah satu efek samping gula kebanyakan itu loh, Pak. Jadi di bagian yang itu nggak gereng lagi dia. Iya Iya, dok. jadi udah deh kita kita bareng-bareng ya. Kita Bapak yakinkan untuk kita berobat. Nanti nanti Alef Ya, bantu dok. biar Bapak juga ini lebih ini lagi juga. Tapi Bapak juga bisa sama-sama nanti sama-sama menyenangkan lagi nanti. Iya. Tolong ya Iya. dok. Siap, Diobati siap. ya Nanti kita dok. kita bareng-bareng ya. Nanti kita inikan lagi, kita biar olah ini biar Bapak rajin kontrol, nanti Alef bantu, kita sama-sama koreksi, kita sama-sama ini. Ya, untuk masalah gulanya nanti kita cek lagi berikutnya ya, Pak ya. Iya, makasih dok. Iya, nggak usah takut, nggak usah takut. Nah, kalau Bapak takut, Bapak udah mundur duluan dong. Kan tidak menakutkan. Nanti Bapak akan merasa deh. Seminggu kemudian Alef akan kasih obat. Nanti minggu depan kita ketemu, kontrol. Gak usah nunggu sebulan deh. Minggu depan deh kita kontrol. Nanti Bapak akan lihat deh. Dengan obat Bapak minum obat rutin, Bapak akan tahu lebih enak ya. Oke? Makasih dok. Siap. Terima kasih. Ya, oke. Oke. Sesi pertama gimana, Dok? Bagus, bagus, bagus. Udah dua semua. Udah dua semua. Yakin. Pak Henry kok menjiwai banget sih Pak Henry jadi Iya. Pengalaman, aduh, mantap kayaknya pasien. mantan aktor ini kayaknya. Iya. Oke. Pengalaman ada pasien seperti itu dok. Oh, pengalaman. Iya. Ketemu dokternya dokter Alef lagi ya Pak ya. Wah, udah klop deh. Silakan dokter siapa pengamat tadi? Dokter Dia ya? Ya, dokter Dia. Oke, Silakan, Dok. ini bagus sekali ya dok. Apalagi dokternya humble sekali. Setia dan sangat humble.
kalau dari sesi yang memulai untuk sesi yang pertama untuk memulai sesi konsultasi di sini sih tadi sudah semua ya dok ya. Dokter sudah menyapa, terus mungkin nggak menanyakan nama pasien karena mungkin dianggap seperti rekam medis RME kali ya. Jadi memang sudah ada pasiennya, jadi langsung manggil gitu, Pak Budi ya, yang seperti itu. Memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan sesi. Em, Tadi sih memperkenalkan dirinya secara informal ya dok ya, langsung apa yang Alef bisa bantu. Saya agak ini juga mungkin kalau dokter Alef terbiasa ini ya, maksudnya langsung ke nama gitu ya dok ya. Kan biasanya kan Iya. saya gitu. Jadi Hmm. lebih ngerasa deket sih ya pasien ya, karena ngerasa Hmm. oh kayaknya seperti dekat seperti itu. Ya, baik Mungkin dikoreksi. tujuan sesi secara implisit langsung ditanyakan kenapa ini dari keluhan. Jadi itu memang sudah semua ya dok ya kalau dari yang memulai, yang sesi memulainya. Terus pada saat mengumpulkan informasi, di sini karena memang pasien mungkin kayak ragu, takut, tapi dokternya aktif sekali, bagus sih. Dokternya aktif memang, ceria, aktif gitu kan. Jadi pasien yang tadi agak malas-malas, kayak seperti terpaksa juga kan. Jadi akhirnya dia ngomong, cerita, seperti itu kan. Karena kalau misalnya dokternya pasif, pasien pasif, ya krik-krik-krik nanti ujung-ujungnya. Kayak gitu. Em, Tadi mengamati respon juga mendengarkan, iya, mengamati juga iya, eh, bahasa tubuh, ucapan ekspresi wajah pasien pun tadi dokter Alex juga secara verbal sudah ngomong kenapa nih kakinya kok masih goyang-goyang, jadi kan dia terlihat dokter juga mengamati bahasa tubuh baik itu verbal maupun non verbal dari si pasien. Terus mengklarifikasi pernyataan pasien bila kurang jelas. Em, Tadi sih udah ya. Cuman ini beberapa kali merangkum, merangkum juga sudah. Tadi yang agak jadi catatan saya itu yang mana ya saya lupa. Eh ini apa namanya mungkin di penjelasan dan perencanaan dok. Tadi sih saya belum terlalu nangkep apa saya yang ke ini ya yang terlalu apa namanya nggak ketangkep ya untuk cek Siap, pemahaman pasien gitu. Jadi cek. eh ah, Iya dok, dicek dok. Ya siap dok. Pemahaman lebih ke pasien. arah yang cek pemahaman pasien maksudnya minta pasien untuk mengulangi kan kalau di sini kan mengulangi kata-katanya sendiri maksudnya paham nggak sih si pasien ini gitu kan dengan yang tadi Oh dokternya iya sudah belum. Ya. menjelaskan. Jadi pasien sih mungkin karena dokter Henry menjiwai sekali menjadi yang malu menunduk ragu-ragu untuk Pasrah menceritakan dia takut ya, masalahnya. takut Jadi terungkap aibnya. jadi masih agak ini walaupun dokternya sudah apa namanya aktif sekali bagus Klik. sekali cuman mungkin agak coba dikorek gitu ngerti nggak sih Siap. pasien ini iya 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 tapi nggak takutnya nggak ngerti yang Oh seperti iya, itu feedbacknya nggak ada terus ya. ya jadi Siap, ya karena agak ini ya tadi pasiennya ya terus siap. juga tadi sudah untuk rencana berikutnya kekhawatiran pasien tadi telah terasa sih nggak ya. Ya, mungkin telah terasal sih ya, karena tadi saya belum terlalu nangkep feedback dari pasiennya sih. Maksudnya, Bapak ini ngerti nggak, paham nggak gitu. Maksudnya kegelisahan dia udah terungkapkan semua, belum ke dokternya. Dokternya udah ngejelasin nih. Tapi kan biasanya pasien tuh masih ada yang kayak, masih ada yang ngeganjel yang seperti itu. Nah, untuk yang sesi penutupan sih tadi mengikat kontrak sudah baik. Antisipasi juga sudah. Terus cek terakhir kali apakah pasien setuju dan merasa nyaman dengan rencana. Ya tadi sih pasien langsung bilang iya iya minggu depan nanti saya kasih ini ya tadi kata dokter Alef kan. Ya pasiennya kan iya iya gitu. Cuman yang agak belum terlalu saya tangkap tadi yang terakhir itu sih ini pasien ini ngerti nggak sih dengan eh, apa perjalanan penyakit dia yang dokternya udah ngejelasin banget. Cuman pasiennya kayak yang masih iya iya enggak. Oh siap, siap. Itu Baik, sih baik, kalau baik. tanggapan saya ya dok ya. Siap, Dengan siap, baik dok. Feedbacknya lupa ditanyakan ya, beneran paham apa enggak? Oke. Ini apa tadi hasil ini mau diterusin nih yang apa? Hasil Baik, lab ya? ya, Lanjutan. berikutnya. Ya, silakan. ya. Siang dok, siang dok. Siang Pak, Pak Budi, ketemu Iya, lagi kita. iya dok. Iya. Apa rasa seminggu ini? Setelah minum obat sementara dulu, Agak lumayan dok. agak lumayan apanya? Banyak kan ya kemarin ya yang dikeluhkan ya. Ya, Ya, kita cek dulu ya. matanya agak Sebentar ya. berkurang. Ya, baik Ya, dok.
Oke, kita cek dulu sebentar aja. Setelah diambilnya, dapat gulanya, gula darah puasanya 200, habis itu gula 2 pp-nya, habis 2 pp-nya 265. Karena memang darahnya sudah akan memang lama tidak lupa cek, jadi cek urinalisanya, proteinnya positif, reduksinya juga positif. Oh, fungsi ginjalnya ada dicek juga. Ini untuk pembuktiannya ke pasien ya, 35, ureumnya, kreatinnya 1,1. Pasien Masih bagus nggak dok ginjal saya? Oke, kita bacain ya hasilnya ya. Gini nih hasil gulanya setelah kemarin kita ada intervensi dikit ya, ada kasih obat dikit lah ya. Jadi gulanya memang agak lumayan ya tinggi, tapi nggak terlalu lah ya. Bagus, masih bagus nih Pak. Masih di angka Ya dok. 200. Terus kalau sudah makan nih, gula agak makan juga nggak melonjak tinggi amat. Atau tadi makannya agak-agak dicimit-cimit dikit gitu biar nggak ketahuan gitu ya. Enggak Pak. Biasa aja Enggak lah ya. dok. Enggak lah ya, ini bener ya, bener hasil nyata lah ya ini ya. Pak, ini nih hasil dari ininya nih kan, nggak terlalu kok. Nggak usah takut amat lah, nggak usah takut inilah. Nih fungsi ginjalnya masih kok. Masih ya, oke lah untuk Bapak yang sudah 10 tahun dengan angka fungsi ginjal yang segini, ya lumayan lah. Tapi nanti kan seiring kita perbaikan sama-sama minum obat, sama pola Bapak, ayo kita ini ya. Boleh makan tapi porsinya dikurangi. Apa aja yang nggak boleh Ya nggak dok. ada. Cuman jumlahnya Bapak harus takar ulang. Bukan nggak usah ya, nggak usah nemen banget banget loh ya nakarnya. Dari biasanya 2 centong kurangin dulu ya, 1 centong dulu ya. Lauk boleh apa aja. Ya dok. Yang dikurangi itu yang kayak tepung-tepungan aja lah ya, jangan banyak-banyak ya Pak. Usaha ini. Nah, ini aman nih gula nih. Ginjalnya juga bagus lah Pak. Nggak usah takut lah. Makasih dok. Makasih. Iya. Apalagi nih yang kira-kira Bapak takutin. Jadi dengan fungsi ginjal yang masih bagus, jangan pula terlena loh ya. Jangan terlupa. Ya Ah, dok. udahlah kata kata si dokter ini aku aman ini ginjalnya. Jadi udah aku nggak usah berobat lagi. Jangan ya. Ini jadi Iya jadi dok. awal mula kita untuk sama-sama berobat ya. Sama-sama berobat. Tantangannya Jadi apa dok? Maaf dok. apa Pak? Tantangannya. Pantangan nggak ada lah. Kalau pantangan yang harus dihindari banget tidak. Paling Bapak berkurang porsinya. Belajar aja Ya dok. dikurangin dulu dari yang biasanya lebih banyak. Tapi kalau gula-gulaan udah jangan ya. Baik Ya merah, dok. baik putih, itu nggak usah. Apa kira-kira Ya dok. yang lagi yang mau di Bapak tanyain lagi nih? Cukup dok. Dan ini nggak kita nih, lanjutin nggak nih kita pengobatannya nih? Menurut dokter bagaimana dok? Kalau Alef nih sarannya lanjut. Bagus nih, masih mumpung masih belum terlanjur sakitnya banyak-banyak nih, ginjalnya belum kemana-mana, jadi nggak usah takut. Nanti kalau nggak datang lagi malah kemana-mana lagi. Ya dok. Mm-mm. Jadi mau nih minum obat rutin nih. Ya dok. Oke, Kalau lalu menurut apa? masyarakat dok, kalau makan obat terus ginjalnya rusak bagaimana dok? Itu kalau untuk yang minum obatnya tidak berdasarkan anjuran dari para medis lah Pak. Bapak belinya sembarangan. Bapak dapat obatnya, minum obatnya juga nggak teratur, dapat obatnya juga nggak jelas. Jangan-jangan bukan obat. Itu malah semakin inilah Pak, semakin ginjalnya semakin rusak. Tapi kalau yang begini mah Oh, insya Allah sih enggak lah ya. Kan malah itu nggak ya dok. makan obat gula malah kasih kemana-mana nanti Pak. Oh iya siap dok. Kita upayakan bersama untuk sama-sama biar nggak jatuh dalam kayak biar nggak sakitnya nggak sama kayak si papa almarhum ya Pak ya. Ya dok. Iya, apalagi Pak yang Bapak ini kan. Kira-kira Bapak udah ini nggak? Nih udah srek nggak Benar. kalau kita lanjutin berobat bareng-bareng nih? Iya dok. Saya ikut Oke. dokter aja. Oke. Berarti ini ya Pak, sama-sama kita ya, bareng-bareng ya, ketemu minggu Iya dok. depan lagi. Sekarang enggak ya, kalau kontrolnya karena udah dicek, kita ketemu bulan depan ya. Insya Allah lebih baik Siap lagi dok. progresnya. Ada yang mau Iya dok. ditanyakan dengan apa yang sudah Alef jelaskan tadi? Cukup dok. Udah paham nih, beneran nih, Udah tentang paham sakit dok. gula itu apa? Sakit gula bukan berarti kelamaan banyak minum jadi ginjal rusak ya. Iya dok. Makasih Oke, dok. Bapak.
Masalah yang kemarin udah selesai belum? Yang masalah si greng menggreng itu udah selesai belum sama ibu? Ibu nggak diajak, Pak. Si ibu nggak diajak, Pak, biar bareng-bareng bicara, Pak. Atau Bapak Nanti mau bulan diem-diem depan nih? saya ajak, Dok. Apa? Bulan depan saya ajak, Dok. Oh, bulan depan diajak beneran ya? Iya, Biar 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 ibunya juga memahami kondisi Bapak. Siapa tahu nih. bener, Dok. Iya, siapa tahu dengan ibu ikut. Boleh kan? Ibu tahu kan? Ibu tahu kan kalau Bapak punya sakit gula nggak sih? Tahu, Dok. Cuman Ah, ya biar masalah ini biar yang maksudnya biar ibu memahami loh, Pak. Biar memahami oh kondisi iya, Bapak. iya, Nanti Dok. Siapa tahu kan? lanjutannya tidak Siapa mau tahu Bapak nggak. diketahui, Dok. Apa Pasien bener-bener? merasa malu. Yang nanti lanjutannya pasien merasa malu dan mengatakan kepada dokter agar masalah ini sebaiknya tidak diketahui. Oh, Oh iya, ada yang salah ketiga ya. skenario. Nggak sadar. Salah Oke, oke. skenario ya. Siap. Iya. Saya baca skenario yang bawah. Maaf, maaf. Iya, 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 iya. Oh iya, Dok. Kalau bisa istri saya jangan tahu ya, Dok, masalah ini. Oh gitu. Kenapa? Saya Kenapa, Pak? malu Boleh loh, tahu, Dok. Pak? Hah? Malu, Dok. Malu. Oh, kok malu sih sama istri sendiri? Iya, Siapa tahu lo nanti dibantu. Oke lah, Alex iya. janji nanti kalau misalnya insya Allah ini kalau misalnya pun ibu tanya, ibu boleh batas taunya sampai mana nih? Saya juga bingung, Dok, gimana tuh. Cuman saya memang malu, Dok. Tapi kalau gula ibu boleh tahu dong. Kalau kalau masalah gula, masalah sakit boleh. Cuman masalah yang sensitif satu itu kali ya dirahasiakan dulu gitu kan? Siap, Dok. Saya ikut aja, Dok. Yang Alex penting kan. saya membaik, Dok. Oh, enggak lah. Alef kan tanya dulu sama Bapak batas mana yang Alef boleh kasih tahu. Siapa aja yang boleh Bapak kasih tahu, Alef harus tahu tuh, Pak. Jadi Alef nggak kelepasan nih nanti. Jadi nanti nggak ribut di Iya, rumah. Kan iya, kasihan ada Dok. perang dunia keberapa nanti di rumah ya kan, Pak? Iya, Dok. Oke lah kalau gitu. Ya wes, nanti ini ya, jangan lupa Ya. obatnya ya. Siap, Dok. Ya, Oke, makasih. terima kasih. Baik, Dok, monggo Oke, dikoreksi. izin, Ada yang izin masih dok. kurang. Udah bagus sih dok. Cuman saya ini sekali nanya juga ke Fasil. Iya, Saya ini Dok. bingung kalau di sini kan ada tulisan untuk negosiasikan rencana yang dapat disepakati kedua belah pihak. Jadi informasikan apa yang menjadi preferensi, tentukan pilihan yang tersedia, dan tentukan pilihan pasien. Untuk DM sendiri kan pasien ini agak cepet ya karena udah jamnya segini. Untuk DM sendiri kan pasien itu kan ketakutan karena minum obat takut ke ginjal. Apakah ada pilihan misalnya ya saya pakai dosis kecil tapi ini harus dietnya ketat ataukah pakai insulin ataukah seperti apa? Apakah itu harusnya kita tawarkan juga ke pasien ya? Maksudnya kan ini ada pilihan-pilihan nih kalau dia tidak mau minum obat oral dalam artian oral, emang Bapak mau kalau misalnya pakai insulin atau seperti apa? Untuk Iya. pilihan sih tadi enggak ya karena langsung ke obat. Ini sebenarnya saya juga bertanya ya Dok Sukma, Iya, Iya, Sukma. harusnya seperti apa kayak gitu. Karena kalau di checklist kan ada tuh negosiasikan rencana yang dapat disepakati dan cek apakah pasien dapat menerima rencana setelah dia milih. Nah, itu kan berhubungan dengan etik ya. Dia milih terus kita ngasih tahu yang terbaiknya seperti apa. Terus pasien dapat menerima rencana, habis itu kekhawatiran pasien udah keatasi belum yang dia takut minum obat bisa menyebabkan ginjal. Selain yang tadi ya, yang impotensi tadi, kan di sini kan pasien tidak mau minum obat karena kekhawatiran dengan riwayat bapaknya yang komplikasi ginjal tersebut, kayak gitu. Ya iya, kalau di sini sih tadi udah bagus, cuma memang Iya. yang itu juga saya tanda tanya juga sih. Ini harusnya dengan kasus seperti ini kan ada beberapa pilihan-pilihan tuh. Apakah kita benar-benar Bapak bisa pakai insulin, bisa pakai oral, atau kita coba pakai dosis kecil banget, kecil dulu, tapi benar-benar dietnya Bapak bisa ya Pak ya, Ketat. benar-benar makanannya harus ditekan, benar nggak boleh ngemil atau gimana seperti itu. iya, iya. Terima kasih, Dok. Ya, itu memang challenge kita ya di lapangan. Jadi, mm, banyak pasien kita itu nggak mau minum obat karena dia takut komplikasi. Nah, tadi Dokter Alef tuh udah benar. Jadi, eh, yang bikin gagal ginjalnya justru bukan obat. Obat itu sudah diatur dosisnya, sudah diuji klinis dan itu sudah aman. Insya Allah sudah aman, Pak, gitu ya. Justru yang bikin komplikasi itu adalah kalau gula darahnya nggak terkontrol. Nah, jadi yang bikin gagal ginjal itu sebenarnya si
gula darahnya itu sendiri gitu ya. Jadi kita harus menekankan. Makanya itu, waduh udah mau habis ya. Nggak Makanya apa-apa dok, lanjut dok. ya lanjut ya. Makanya tadi kita belajar nanti nih mungkin beberapa hari ke depan kita akan belajar evidence based. Jadi kita bisa menyampaikan ke pasien kita. Nah, kemudian tadi jadi betul dok. Jadi saya itu punya pasien itu kemudian saya kan kita sebagai dokter keluarga kan terapi kita bukan cuma obat, tapi ada perubahan perilaku gitu kan. Nah, ada perubahan perilaku salah satunya perilaku makan dan aktivitas fisik Oh yang iya, minggu lalu. lupa aktivitas Nah, fisik. yang minggu lalu kita udah belajar. Jadi kita boleh dok, kita tawarkan gini. Oke, kalau Bapak sekarang masih belum mau minum obat, kita coba perbaiki pola makannya. Tapi Bapak harus ngikutin nih pola makannya seperti ini. Ya, kita nanti kan bikin, udah belum ya kelas ini ya yang bikin apa diet sama Bor. aktivitas fisik. Ada udah dok Udah. bor. Ya bor Udah. Bor ada. kan? Udah. Nah, Bapak harus aktivitas fisiknya seperti ini, udah sesuai itu ya. Udah Oh kan kita iya. udah Selesai dok. dengan Terima sendirinya kasih dok ini. semua. Pak Yohan, boleh iya, tanya ada Pak Yohan di situ nggak ya? Soalnya jadi pasien. Di sini ada nggak? harusnya Tinggal ditambah nih absen. waktunya Link tadi ya. absen Mbak, belum turun Mbak. Ah, Iya, sebentar ya. kelompok Halo, Iya. Dokter Yohan. Ini ada tapi lagi break. Absennya udah dikirim Banyak dokter, ya. tinggal diisi Ya, aja ya ya. dok, udah di chat room. Ya. Udah. Baik, kita tutup terlebih dahulu ya dok. Iya. Alhamdulillah, kita sudah di akhir acara. Semoga apa yang dipaparkan hari ini oleh Dokter Herku, narasumber kita, Dokter tidak Putu, bermanfaat sebelum untuk itu kita bisa semua. tanya. Saya Dokter Putu. akhiri pertemuan hari ini. Mohon maaf bila ada salah tutur kata saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa. Ya, Dokter Putu. Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima dok. kasih. Terima Makasih bos. Dokter Dian. Ya, mari Pak. Terima kasih dok. izin live ya. Izin live ya. Ya dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Semuanya. Pak Aulia, maaf ada absen kah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadisnya ya, kadisnya tadi. Ya. Absennya di mana ini dok? Di chat room, no. Oh iya. Ini ada di chat room dok. Ya, oke. Izin live ya. Ya,